Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan sehingga kita bisa bertemu lagi di presentasi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan saya kali ini, saya Ulfa Hasanah Indriani akan membawakan kisah dari sahabat kita yaitu Sayyidah Robiah Al-Adawiyah Al-Basyariyah. Oke, kita mulai. Siapakah Robiah Al-Adawiyah itu? Robiah Al-Adawiyah adalah seorang perempuan ulama fenomenal. Orang-orang banyak menyebutnya perempuan wali Allah, kekasih Allah. Nama beliau sering disebut Robiah Al-Quraisiyah dari Basrah, Irak. Beliau lahir pada 180 Hijriah. Ia banyak diingat oleh orang sebagai perempuan ikon cinta Tuhan, yaitu Al-Hub Al-Ilahi. Robiah ini menjadi tokoh perempuan yang sejarah hidupnya paling banyak ditulis orang-orang. Puisi-puisinya didengarkan di berbagai penjuru tempat. Bahkan, pada sufi besar dan sastrawan menjadikannya sebagai idola. Kemudian pemikiran Robiah yang paling terkenal adalah mengenai konsep cinta kepada Allah. Baginya, menyembah Allah adalah harus atas dasar cinta, sehingga bukan karena rasa takut maupun berharap masuk surga. Ini adalah salah satu syair Robiah Al-Adawiyah yang paling dikenal atau yang paling masyhur ya teman-teman, yang berbunyi, "Ya Allah, kalau aku menyembahmu karena menghindar dari neraka-Mu, maka campakkanlah aku ke neraka. Kalau aku menyembahmu karena berharap surga, tutuplah pintu surga rapat-rapat untukku. Tapi kalau aku menyembah karena mengharap rahmat-Mu, jangan pisahkan aku dengan rahmat-Mu." Begitu kata Robiah Al-Adawiyah. Selanjutnya, karena Robiah Al-Adawiyah ini seorang sufi yang mempunyai banyak karomah. Nah, ini merupakan beberapa karomah yang sengaja saya tulis yang diambil dari kisah-kisah beliau. Yang pertama, ketika Robiah Al-Adawiyah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Robiah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama. Tiba-tiba, Hasan Al-Basri muncul dan mendekati Robiah. Seketika, binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Cerita yang kedua yaitu suatu hari Robiah melakukan perjalanan haji ke Baitullah, Mekah dengan menaiki unta. Di tengah perjalanan, unta yang dinaiki tersebut mati. Langsung saja Robiah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu, untanya hidup kembali. Robiah pun melanjutkan perjalanan sehingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. Cerita ketiga. Suatu malam, ada dua orang teman Robiah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Robiah. Naasnya, rumah Robiah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Robiah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya di sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Cerita selanjutnya, pada suatu malam, rumah Robiah didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian Robiah. Ketika sudah mengangkat semua baju dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun, ketika sang pencuri meletakkan barang curian tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu, mengambil dan meletakkan barang Robiah itu sebanyak 7 kali. Hingga pada akhirnya sang pencuri mendengar ada hatif atau suara tanpa rupa yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri. Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tidak berani mendekatinya.
Mendengar suara itu, pencuri tersebut lari terbirit-birit tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Robi'ah. Kemudian, suatu hari Hasan al-Basri mengajak Robi'ah al-Adawiyah untuk sholat di atas air. Robi'ah merespon ajakan Hasan itu dengan sebuah jawaban yang ketus. Bagi Robi'ah, adalah tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual untuk mencari kepopuleran duniawi. Tidak hanya itu, Robi'ah kemudian melemparkan sajadahnya dan terbang di atasnya. Ia mengajak Hasan untuk naik di atas bersamanya, sehingga lebih banyak orang yang mengetahuinya daripada hanya sekedar sholat di atas air. Hasan tahu jawaban yang diutarakan Robi'ah itu adalah sindiran. Mendengar hal itu, Hasan hanya terdiam. Selanjutnya, ketika Sayyidah Robi'ah al-Adawiyah sedang memasak menggunakan panci, ternyata rasa masakannya kurang sedap. Ia pun membutuhkan beberapa bawang putih. Baru saja terbesit di dalam hatinya untuk membutuhkan bawang putih, tiba-tiba seekor burung datang menghampiri Robi'atul Adawiyah dan melemparkan bawang putih dari paruhnya. Burung itu pun menjatuhkan bawang putih yang dinanti-nanti Robi'ah Adawiyah dari paruh tersebut. Nah, Robi'ah Adawiyah dikenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud, yang tidak tertarik pada kehidupan duniawi, sehingga dia mengabadikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Biodata singkat Robi'ah al-Adawiyah yaitu beliau dilahirkan di kota Basrah, Irak, kemudian meninggal pada tahun 81 Masehi atau 185 Hijriah. Beliau adalah seorang wanita yang zuhud, yang dilahirkan di antara tahun 713 atau 717 Masehi menurut perbedaan pendapat ulama. Terima kasih teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran itu tentunya sangat dibutuhkan yang sifatnya membangun. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui chat kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.